Halo semua, pernah nggak sih kepikiran buat nyambungin beberapa komputer di rumah atau di kantor, tapi tanpa perlu koneksi internet sama sekali? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas cara praktis buat ngebangun jaringan lokal kamu sendiri, yang 100% offline. Yuk, kita mulai! Coba bayangin deh situasinya. Kamu sama teman kantor perlu tukeran file desain yang ukurannya gede banget, atau mungkin kamu mau main game bareng teman di kamar sebelah, tapi internetnya lagi mati. Sering kejadian kan? Nah, jangan khawatir, karena kita bakal tunjukin solusinya di sini. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari nol ya, kenalan dulu sama semua alat yang kita butuhin dan fungsinya. Terus, kita langsung praktik cara ngerakitnya. Abis itu, kita masuk ke bagian setting digitalnya. Dan tentunya, bagian yang paling bikin puas, tes akhir buat lihat hasil kerja kita. Siap? Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama, peralatan. Nah, sebelum kita colok-colokin kabel, penting banget buat kenal sama setiap komponen. Anggap aja ini kayak koki yang harus kenal dulu sama semua bahan-bahannya. Kalau kita paham fungsi tiap alat, semua prosesnya nanti bakal jauh lebih gampang. Oke, kita mulai dari komponen yang paling krusial, ya. Kalau jaringan kita ini diibaratkan tubuh manusia, nah alat ini nih jantungnya. Semua aliran data bakal lewat sini. Buat mastiin, tiap komputer bisa ngobrol satu sama lain. Kira-kira apa ya? Jawabannya adalah switch. Bayangin deh, switch ini tuh kayak polisi lalu lintas yang pintar banget di persimpangan jalan. Jadi fungsinya adalah jadi pusat pengendali. Waktu komputer A mau kirim data ke komputer C, si switch ini nggak bakal ngirim ke semua komputer. Dia tahu persis data itu tujuannya kemana, jadi dikirim langsung ke komputer C. Efisien banget kan? Oke, kita udah punya pusat kontrol lalu lintasnya, yaitu switch. Tapi data kan butuh jalan buat lewat, ya kan? Nah, kita butuh jalur fisik yang bakal nyambungin setiap komputer ke si pusat kontrol tadi. Dan inilah jalan tol buat data kita, kabel UTP. Fungsinya simple tapi krusial banget, yaitu jadi medium atau jalur fisik buat data kita ngalir dari satu titik ke titik lain. Kerennya, di dalam kabel ini ada beberapa pasang kabel kecil yang sengaja dipilin, tujuannya buat mengurangi gangguan sinyal dari luar. Canggih kan? Jalan tolnya udah ada nih. Tapi gimana cara data bisa masuk dan keluar dari jalan tol itu? Ya, kita butuh semacam gerbang atau colokan di setiap ujung kabelnya, biar bisa nyambung dengan pas. Komponen kecil ini sering banget disepelekan, padahal vital banget. Ini dia konektor RJ45. Pasti sering lihat kan? Fungsi utamanya ya jadi kepala colokan standar, biar kabel kita bisa nancep dengan pas dan aman ke lubang port di komputer dan switch. Koneksi yang bunyi klik itu, nah itu yang ngejamin data kita ngalir lancar tanpa putus di tengah jalan. Oke, kita udah hampir punya semua komponen fisiknya. Tapi sebelum kita capek-capek nyambungin semua kabel, ada baiknya kita cek kualitasnya dulu dong. Nah, ada alat khusus nih buat mastiin kabel yang kita rakit itu udah bener dan siap pakai. Nah, alat ini namanya LAN tester. Anggap aja ini kayak asuransi buat kerjaan kita. Fungsinya apa? Untuk ngirit banyak waktu dan ngehindarin sakit kepala nanti. Dengan ngetes tiap kabel setelah dibuat, kita bisa langsung tahu kalau ada yang salah pasang. Ini jauh lebih gampang daripada nyari satu kabel yang rusak di antara banyak kabel yang udah terpasang. Oke, kita udah kenal sama semua peralatannya. Sekarang saatnya bagian yang paling seru, yaitu ngerakit semuanya jadi satu kesatuan jaringan yang berfungsi. Yuk kita lihat gimana langkah-langkahnya. Prosesnya sebenarnya gampang banget. Pertama, kita pasang konektor RJ45 di kedua ujung kabel UTP. Kedua, dan ini penting banget ya, tes tiap kabel pakai LAN tester buat mastiin koneksinya oke. Nah, kalau udah lulus tes, langkah terakhir tinggal colok-colokin aja. Satu ujung ke komputer, ujung satunya lagi ke salah satu port di switch. Lakuin ini buat semua komputer dan secara fisik jaringan kamu udah jadi. Semua kabel udah terpasang, tapi kerjaan kita belum selesai. Sekarang, kita perlu ngasih KTP digital atau alamat unik buat tiap komputer. Tanpa alamat ini, mereka cuma nyambung secara fisik, tapi nggak bakal tahu cara ngobrol satu sama lain. Identitas ini namanya alamat IP atau IP address. Ini poin yang krusial banget. Setiap komputer di jaringan kita wajib punya alamat IP yang unik, nggak boleh ada yang sama. Bayangin aja kayak nomor rumah di satu jalan. Kalau ada dua rumah nomornya sama, Pak Posnya pasti bingung kan mau ngantar surat kemana? Nah, data juga gitu, keunikan itu kuncinya. Ada dua cara utama buat ngasih alamat ini. Statis atau otomatis. Nah, karena jaringan kita ini offline dan nggak punya router yang biasanya ngatur ini secara otomatis, metode statis itu yang paling simpel. Jadi, kamu yang jadi ketua RT-nya, kamu yang nentuin alamat buat tiap komputer secara manual.
Misalnya, komputer 1 dapat alamat 192.168.1.1, komputer 2 dapat 192.168.1.2, dan seterusnya. Gampang dan semuanya terkendali. Dan inilah dia, momen pembuktian. Hardware udah kepasang, softwarenya udah disetting, sekarang kita lakuin tes terakhir buat lihat apakah semua usaha kita ini berhasil. Kira-kira komputer-komputer ini udah bisa saling sapa belum ya? Cara paling gampang buat ngetesnya adalah pakai perintah ping. Jadi, dari satu komputer, kamu coba ping atau panggil alamat IP komputer lainnya. Kalau kamu dapat balasan, itu tandanya koneksi sukses. Ini mirip kayak kamu lempar bola ke teman di seberang lapangan, terus dia nangkep dan lempar balik. Artinya, jalur komunikasinya udah kebuka. Kalau tes ping kamu berhasil, maka selamat. Kamu udah resmi jadi arsitek jaringan kamu sendiri. Komputer-komputer kamu sekarang udah terhubung, siap buat bagi-bagi file, main game bareng, atau kolaborasi kerjaan. Semuanya tanpa perlu koneksi ke dunia luar. Keren banget. Nah, sekarang jaringan lokal kamu udah aktif dan siap digunakan. Pertanyaannya, mau dipakai buat apa nih? Apa kamu mau bikin server media buat isi rumah? Atau sistem berbagi file super cepat buat di kantor? Atau ngumpulin teman-teman buat sesi LAN party yang legendaris? Semua kemungkinannya ada di tangan kamu. Jadi, proyek apa nih yang bakal kamu mulai duluan?